Ya, kembali bersama kami, Mas Burhan. Ya. Ini menjawab pertanyaan dari Pak Salim Said tadi, mengapa PDIP begitu berhati-hati? Apa yang Anda lihat? Sebenarnya bukan hanya PDIP ya, kalau kita mau jujur. Hampir semua partai itu harus menghitung panjang, terutama di 5 provinsi besar yang akan pilkada. Seluruh Jawa, Sumatera Utara, dan? Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Ya. Nah, untuk khusus Sulawesi Selatan, sebenarnya PDIP sudah memberikan keputusan, yaitu Profesor Nurdin Abdullah, Bupati Bantaeng, orangnya pintar dan kita tahu juga keturunan dari Raja Goa gitu ya. Jadi sebenarnya untuk Sulsel tidak ada masalah. Yang menjadi problem besar PDIP terutama di Jawa Barat, karena tidak ada kadernya yang relatif punya daya tarik elektoral kuat. Jadi ada 3 patternnya. Pertama adalah soal desain koalisi 2019, yang kedua soal syarat teknis pencalonan kepala daerah 20% kursi, itu bagaimanapun juga menjadi perhitungan, dan terakhir adalah soal elektabilitas. Di Jawa Barat itu nama seperti TB Hasanuddin atau Putih Soekarno Putri itu elektabilitasnya tidak bersaing. Rendah, iya. Jadi karenanya meskipun mereka punya 20% syarat tanpa harus koalisi dengan partai lain, tapi bagaimanapun kalau salah mencalonkan kepala daerah bisa kalah di provinsi yang secara populer gitu ya, secara elektoral sangat menentukan. Dan bisa pemenang pileg begitu. Persis. Ya. Nah di Jawa Tengah memang menjadi sangat betul-betul jadi tanda tanya, karena Ganjar adalah kader PDIP, elektabilitasnya juga paling tinggi. Tentu kita harus cek sekali lagi setelah munculnya nama seperti Sudirman Said gitu ya. Tapi setidaknya PDIP nggak punya pilihan lain, pilihan yang banyak. Nah mungkin kita harus baca dalam konteks karena ini pilkada 3 di Jawa ini besar, sangat mungkin ketika membangun koalisi dengan partai lain itu juga ada take and give dalam konteks siapa yang dicalonkan sebagai cawagup di Jawa Tengah atau Jawa Barat, Jawa Timur gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya Jawa Tengah mungkin saja PDIP punya keinginan, kan ini basis PDIP ya, dua-duanya baik cagup atau cawagupnya dari PDIP gitu ya. Sementara di Jawa Timur mereka lebih fleksibel karena berbagi basis dengan PKB. Di Jawa Barat jauh lebih kompleks. Jadi ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab ini. Selain tentu saja adalah faksionalisasi di internal partai. Partai politik kita VC ini partai yang harusnya kalau dalam literatur ya Prof. Salim, partai adalah satu institusi, satu organisasi di mana orang-orang punya tujuan yang sama untuk mencapai kekuasaan. Yang terjadi banyak orang dalam satu partai yang tidur di ranjang yang sama tapi mimpinya beda gitu ya. Dan ini yang menjelaskan mengapa kemudian ada banyak faksionalisasi yang cenderung bersifat destruktif gitu ya, yang membuat kohesi disiplin partai lemah. Dan ini pula yang membuat kemudian proses pilkada tidak cukup membuat mereka muncul dalam satu nama yang bisa diterima oleh semua aktivis partai. Kalau saya boleh interupsi sedikit, apa yang Anda sebut faksionalisasi dalam partai, menurut saya itu adalah bentuk internal daripada fragmented society Indonesia. Itu lebih bagus daripada dia fragmen di luar. Kalau di dalam, maka itu internal party struggle. Kalau di luar itu menjadi kacau betul. Jadi itu tak terhindarkan. Mudah-mudahan itu bisa dikelola dengan baik. Ya, kalau belajar di Italia, belajar di beberapa negara yang proses faksionalisasinya kuat. Faksionalisasi itu tidak harus berarti negatif ya. Jadi ada banyak jenis faksionalisasi. Belloni misalnya menyebut 3 jenis faksionalisasi. Ada yang didasarkan karena faktor ideologi, model kayak LDP di Jepang gitu ya. Itu kan karena memang masing-masing punya latar belakang dan konstituen yang berbeda. Kemudian bersatu atas nama LDP. Atau di Malaysia dengan UMNO-nya, itu kan ada banyak faksi di sana. Tetapi dalam konteks Indonesia, studi sudah menunjukkan faksionalisasinya cenderung destruktif gitu ya. Jadi lebih banyak karena jangka pendek, lebih banyak karena pundorotnya begitu. Klien. Ya. Nah ini yang kemudian membuat proses pelembagaan konflik di dalam partai politik tidak cukup cepat dewasa gitu ya. Meskipun kita sebenarnya berpartai relatif cukup lama ya, sejak tahun 50. Oke, sedikit saja kalau kita bicara faksionalisasi di tubuh partai politik yang paling
banyak dan bisa memaintain mengelola faksionalisasi itu adalah Partai Golkar. Saya ingin minta tanggapan Mas Burhan pasca ada ketum baru Partai Golkar begitu. Bagaimana nasib Partai Golkar ke depannya penentu tidak dalam Pilpres 2019? Wah, ini pertanyaannya bagaimana? banyak. Bagaimana begini, bargainnya juga dengan Golkar ini satu dari sedikit partai di Indonesia yang relatif keluar dari pola umum partai-partai di Indonesia secara general ya. Kita tahu partai di Indonesia secara general itu masuk kategori garis besarnya namanya catch all political parties, lebih khusus lagi namanya presidensialis political parties. Itu istilahnya si David Samuel untuk menjelaskan partai politik dibentuk hanya sekedar untuk menjadi kendaraan buat tokohnya dalam maju sebagai pilpres. Karenanya partai model seperti itu umumnya itu dipegang oleh veto player yang sangat kuat. PDIP dengan Mega, SBY dengan Demokrat, Gerindra dengan Prabowo, ya, Nasdem dengan Surya Paloh, gitu ya. Jadi umumnya seperti itu. Golkar lain. Nah, Golkar pasca Soeharto itu punya modal besar sebagai partai yang demokratis. Nah, modern. Sayangnya sekali lagi kelemahan ketika tidak ada veto player di Golkar itu justru yang kelemahan paling utamanya adalah ketika ada konflik mereka sulit untuk menyelesaikan karena masing-masing merasa punya saham yang kurang lebih sama. Jadi ibarat pasar saham ini. Partai Golkar ini masing-masing tokoh itu merasa punya iuran saham yang kurang lebih sama. Tidak ada pemegang saham mayoritas tunggal. Ketum yang baru ini apakah bisa menjadi veto player? Sulit. Ini bagian dari takdir Partai Golkar, gitu ya. Jadi bagian dari takdir Partai Golkar tidak ada tokoh yang veto player tuh panjang. Satu dilihat dari urusan lahirnya partai politik. Dua, dilihat dari kemampuan ketua umum untuk menjadi magnet elektoral yang kuat. Dua-duanya nggak ada di Airlangga Hartarto. Dan punya duit untuk kasus Partai Golkar. Berarti tidak bisa mengharapkan Golkar. Veto playernya tuh yang punya duit. Yang punya duit. Tapi kalau veto player di belakang ketum saat ini mungkin juga bisa. Nah, kalau untuk khusus Partai Golkar kan hubungan dengan kekuasaan itu menjelaskan sekali ya. Jadi itu menjadi variabel penting. Nah, mengapa? Kalau kita cek nih, siapa ketua umum Partai Golkar setelah reformasi yang menang, itu rata-rata yang paling dekat sama sumbu kekuasaan. Mulai dari Pak JK ketika mengalahkan Akbar Tanjung di 2005 di Denpasar, kemudian mengapa misalnya Surya Paloh kalah sama Abu Rizal Bakri di Munas Pekanbaru, karena Pak Ical waktu itu berada di lingkaran Pak SBY gitu ya. Termasuk Pak Setia Novanto menang kemarin, itu juga tidak bisa dilepaskan gitu ya, dari kedekatan dengan istana. Dan kita tahu Pak Airlangga juga menang karena faktor itu. Dan kebetulan memang kalau kita lihat polanya Golkar memang tidak akan mau menjadi oposisi. Ideologinya kan doktrin kekaryaan. Dan itu agak match kalau misalnya mereka jauh dari pusaran kekuasaan sepertinya kok galau. Dan kegaulan itu bukan hanya di tingkat elit, di tingkat massa. Jadi massa Golkar, kalau misalnya Golkar ditarik keluar seperti yang dilakukan Pak Ical, itu elektabilitasnya 9-10%. Dibawa ke dalam, masuk lagi mereka. Karena para priai. Yang saya pertanyakan, mengganggu saya, kenapa ketika gonjang-ganjing Golkar sekarang ini, yang berakhir dengan Airlangga itu, kenapa tidak sekalian aja mereka memilih Pak Jokowi jadi ketua Partai Golkar? Pak Jokowi kan bukan orang partai kan? Sebenarnya yang diinginkan Golkar seperti itu, Prof. Sekalian aja. Jadi yang diinginkan, saya kebetulan hadir gitu ya di Munas Golkar melihat bagaimana proses berlangsungnya Munas. Kita tahu Munas dan Rapimnas yang diselenggarakan hanya 2 hari setelah rapat pleno, itu jelas sinyal kepada calon lain untuk tidak maju. Karena bagaimana waktu yang tersedia sangat sempit. Jadi memang didesain untuk segera mengakhiri konflik, dan cara mengakhiri konfliknya adalah calon lain tidak diberi kesempatan untuk melakukan proses pendekatan kepada DPD 2 yang punya suara paling banyak. Ya. Karena apa? Karena memang mereka pengen cepat masuk. Dan kita tahu Jokowi sudah dicapreskan resmi 1 Rapimnas 2016. Kemarin di Munas tegaskan sekali lagi. Ada keinginan untuk meminta Pak Jokowi masuk ke Partai Golkar. Tapi kita tahu Pak Jokowi kalau masuk ke Golkar sulit untuk
bermanuver lebih luas. Jadi karena ada yang sebenarnya marah besar keengganan ada nanti di Pak ya. Jokowi, bukan di Partai Golkarnya. Gitu. Oke, baik. Masih menarik ini kita bahas mengenai dinamika politik jelang tahun pemilu di 2018-2019. Kita akan kembali bersama dengan dua narasumber dan Mas Burhan tampaknya harus berpamitan. Terima kasih Mas Burhanuddin Murtadi sudah menyempatkan waktu hadir pada malam hari ini. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.